Shalom Bapak Mama, Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia Senin 27 Mei 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah dibangunkan dan segala kekuatan daripada Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa firman-Mu juga yang akan menolong kami, yang akan menguatkan kami untuk kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Mari berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-47. Di bawah perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Papa, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang membimbing kita adalah Injil membentuk budaya. Sekali lagi, Injil membentuk budaya. Coba kita bayangkan kehidupan kita tanpa berita Injil, tanpa pengajaran Tuhan Yesus. Apakah kehidupan kita, kebiasaan kita, adat istiadat kita, nilai-nilai dalam hidup kita ini bisa sejalan? Artinya dia bisa berjalan dengan baik. Dia punya makna yang kemudian bisa membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi berkat bagi orang lain atau tidak. Yang kita tahu bahwa terkait dengan budaya, ada hal-hal yang kemudian bisa membuat kita salah mengartikan apa yang harus kita lakukan, apa yang benar. Nilai-nilai yang benar itu kadang kita tidak paham. Dan dalam hal ini berita Injil datang kepada kita, disampaikan kepada kita supaya apa? Hal-hal yang tidak benar, dianggap tidak sesuai, itu harus diluruskan sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Pada saat ini Yesus mau kasih tahu kepada kita tentang bagaimana kita belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Mereka hidup dalam kebersamaan. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang disadari, kehidupan berkelompok. Dan kehidupan berkelompok ini
tidak terlepas dari bagaimana satu dengan yang lain itu saling memperhatikan. Jadi tidak hidup sendiri, tidak egois. Di ayat yang ke-45 mengatakan bahwa dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini gambaran dari bagaimana orang-orang pada konteks ini ternyata mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri, tapi budaya yang mereka hidupi yaitu budaya yang benar-benar apa yang sudah lebih dahulu Yesus ajarkan dan Yesus lakukan dalam kehidupan pelayanan Yesus. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pemberitaan ini adalah pemberitaan yang disampaikan melalui para rasul. Para rasul dibantu oleh penyertaan Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan mereka bagaimana mereka harus memberitakan apa yang benar. Dan dalam hal ini, orang-orang pada saat itu mereka memberi diri mereka kepada Kristus. Kehidupan yang mereka jalani ketika hidup bersama, saling menjadi berkat, itu semua mereka lakukan karena Kristus. Pertanyaannya kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, bagaimana ketika hari ini berita Injil sudah sampai kepada kita? Apakah kita mau menghidupi budaya ini? Menghidupi budaya di mana kita mau mempersembahkan diri secara utuh kepada Kristus dengan cara kita memperhatikan orang lain. Kita tidak egois. Kita tidak melihat diri kita lebih baik, lebih kaya, lebih bisa, dan pada akhirnya menjatuhkan yang lebih lemah. Tapi dalam hal ini, kalau kita ada, kita harus jadi berkat bagi sesama. Karena apa? Kristus memanggil kita. Kristus mau supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang terus berubah ke arah yang lebih baik. Dalam hal ini, kita mengerjakan budaya Kristus, budaya yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena budaya Kristus adalah bagaimana ketika kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Kita akan dibantu oleh Roh Kudus. Bagaimana ke depan kita harus mengerjakan mandat budaya yang harus kita lakukan ke depan, yang harus kita kerjakan ke depan. Ini adalah tugas kita semua, tugas kita bersama, supaya ini semua menjadi bagian yang baik dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati, mari kita merespon bagian firman Tuhan ini, supaya dalam hidup kita hidupi budaya yang baik. Kita hidupi budaya yang berkenan kepada Allah. Sehingga ketika kita hidup, kita benar-benar hidup dalam iman, percaya, kita hidup dan kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Maka dari itu, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat, bersama dengan rekan kerja, dan di mana saja kita berada, biarlah budaya yang kita hidupi itu adalah budaya Kristus dalam hidup kita. Dan biarlah Kristus terus menjadi teladan kita, menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi bagian yang tidak kami lupakan, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan bagi kami, menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Ini doa dan harapan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.